Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Mufidah Nurul Fadina Zulfa akan menjelaskan tentang pengertian hadis doib. Kata doib berasal dari kata doifun yang berarti lemah. Lawan kata dari qawi yang berarti kuat. Jadi secara bahasa, hadis doib ini ialah lemah atau tidak kuat atau sering juga disebut mardud atau ditolak. Selain itu, yang dimaksud lemah di sini ialah lemah dalam konteks maknawi. Karena menurut Mahmud Tohan dalam tafsir Muthalah Hadis, lemah terbagi menjadi dua, yaitu lemah secara kisi dan secara maknawi. Sedangkan definisi hadis menurut istilah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi hadis menurut Mahmud At-Tohan, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Yang kedua, definisi hadis menurut Aj Al-Qurtubi, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis makbul atau hadis yang tidak memiliki sifat-sifat sahih atau hadis hasan. Yang ketiga, definisi hadis menurut Ibnu Shalah yang dikutip oleh Imam As-Suti dalam Tadrib Rawi, yaitu yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, tetapi masih mengandung makna yang sama. Menurut pendapat Imam An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Para ulama memberikan batasan pada hadis doib, yaitu hadis doib adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis. Adapun menurut muhaddisin mendefinisikan hadis doib adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima. Dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis doib adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Adapun menurut pengertian lain yaitu ma faqida syarton min syurutil hadisil makbul. Artinya, hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul. Adapun syarat-syarat hadis makbul ada 6, yaitu yang pertama, rawinya adil, yang kedua, rawinya dobit walaupun tidak sempurna, yang ketiga, sanadnya bersambung, yang keempat, padanya tidak terdapat kerancuan, yang kelima, padanya tidak terdapat ilat yang merusak. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat hadis doib. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis doif yang bukan maudhu. Adapun hadis doif yang bukan maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang satu melarang secara mutlak, yang kedua membolehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang memperbolehkan berhujjah dengan keutamaan amal, maka memberikan 3 syarat ketentuan. Yang pertama, hadis doif itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dalam dasar amal yang ditujukan oleh hadis doif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, yaitu hadis sahih atau hasan. 3, dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuannya ikhtiar, hati-hati belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Destini Putri dari kelompok 6 Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan terkait macam-macam hadis doif. Yang pertama ada doif berdasarkan persambungan sanadnya. Perlu kita ketahui beberapa hadis yang termasuk dalam golongan ini ada 5. Yang pertama ada hadis mursal, yaitu hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'in. Terputus di sini adalah tidak diketahui nama sanad terakhirnya. Al-Hakim sendiri mendefinisikan hadis mursal ialah hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir tabi'in tersebut. Kemudian, dari apa yang dikemukakan oleh Al-Hakim, hadis mursal terbagi menjadi 2 macam, yaitu mursal al-jali, yakni di mana tabi'in kecil tidak menyebutkan gugurnya nama sahabat. Yang kedua ada mursal al-khafi, yaitu meriwayatkan hadis menurut orang yang pernah melihatnya,
namun dia belum pernah mendengar langsung darinya. Dalam hadis ini terdapat perbedaan pendapat, apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. Kemudian setelah bermusyawarah, akhirnya mencapai kesepakatan. Muhammad Ajaj Alkitab menyebutkan 3 pendapat yang masyhur diantaranya. Pertama, kita diperbolehkan untuk berhujjah dengan hadis ini secara mutlak. Ulama yang sepakat yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain-lain. Kemudian, kita tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadis ini secara mutlak. Menurut Imam An-Nawawi, ya, ulama yang sepakat ialah jumhur ulama ahli hadis, Imam Syafi'i, dan selebihnya kebanyakan dari ulama ahli fikih dan ushul. Yang ketiga, kita diperbolehkan untuk berhujjah apabila ada syarat yang musnad. Nah, hal ini diamalkan oleh sebagian ulama dan ahli ilmu. Yang kedua, ada hadis munqati. Ada perbedaan pendapat di sini. Beberapa ulama menyebutkan bahwa hadis munqati adalah hadis yang pada sanadnya terdapat perawi yang telah meninggal atau disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya. Adapun yang mendefinisikan sebuah hadis yang sanadnya hilang di suatu tempat atau lebih, atau ada sanad yang namanya disebutkan oleh orang yang tidak dikenal. Ada pula ulama yang mengatakan seorang perawi meninggal sebelum seorang teman di satu tempat atau 2 perawi meninggal di 2 tempat itu tidak berkelanjutan. Nah, dapat kita ketahui dari pengertian tersebut bahwa gugurnya perawi dalam hadis ini tidak terjadi pada tobaqot pertama sahabat, melainkan pada tobaqot berikutnya. Jika kita perhatikan dari sanadnya, maka tidaklah sah bila kita berhujjah dengan hadis ini. Kemudian ada hadis mu'dhal, yaitu hadis yang sanadnya terputus karena gugurnya seorang perawi, baik itu dari golongan sahabat ataupun tabi'in, dan hal ini secara berturut-turut. Kemudian ada do'if berdasarkan sanadnya. Yang pertama ada hadis mauquf, yaitu suatu hadis yang periwayatannya berasal dari para sahabat, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Baik itu periwayatannya tersambung, maksudnya bersambung atau tidak. Mengapa hadis ini tergolong mauquf? Karena hadis ini terhenti pada tobaqot para sahabat dan tidak disandarkan kepada Rasulullah. Ibnu Salah membagi menjadi 2 hadis ini, yaitu mauquf al-mausul, yakni hadis yang sanadnya bersambung. Yang kedua ada mauquf ghair al-mausul, yakni hadis yang sanadnya lebih rendah dan tidak kuat dari hadis mauquf al-mausul. Kemudian ada hadis maqtu, yaitu hadis do'if yang periwayatannya disandarkan kepada para tabi'in, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Kita lihat dari sandarannya, tentu hadis ini tergolong lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya ada do'if berdasarkan kecacatan pada matan atau rawinya. Ada banyak sekali kecacatan pada hadis bahkan mencapai puluhan. Namun di sini saya akan mengemukakan sebagian saja. Yang pertama ada hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah atau perawi yang do'if yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan. Jadi hadis munkar ini diriwayatkan oleh perawi yang lemah serta lupa atau pelupa. Kemudian Al-Qasimi menyebutkan hadis ini dengan sebutan al-fard, yakni hadis yang dimana matanya tidak disebutkan. Kedua ada hadis matruk, yaitu hadis yang dimana diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta atau terhadap hadis yang diriwayatkannya, atau tampak kefasikan baik dalam perbuatan atau perkataannya. Dalam istilah hadis matruk adalah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta. Kemudian ada hadis syadz, yaitu suatu hadis yang periwayatannya dilakukan oleh orang yang makbul namun bertentangan dengan matannya, dengan periwayatannya orang yang lebih utama kualitasnya. Lalu ada hadis maqlub, yaitu kesanatan atau matan hadisnya diganti dari awal hingga akhir, bisa juga sebaliknya. Kemudian ada hadis mudraj,
yaitu hadis yang matan atau redaksi hadisnya dirubah atau disisipi oleh lafaz lain. Menurut istilah, hadis mudraj adalah hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis. Lalu hadis mubham. Secara lugawi, mubham adalah ghairu mubayyun, yang dimana artinya sesuatu itu disembunyikan atau tersembunyi. Lalu ada hadis mu'alal, yaitu hadis yang terdapat kecacatan yang relevan atau ilah qadhihah, yang dimana bisa menghilangkan kesohihan suatu hadis. Yang terakhir ada hadis mudha'af, yaitu hadis yang memiliki dosis yang berbeda dikarenakan tidak terkumpulnya bukti kedoifan. Beberapa ulama menganggap hadis ini bersifat lemah dari sisi matan atau sanadnya, disebabkan di satu sisi hadis ini dianggap kuat, namun ada satu sisi di mana sisi yang melemahkannya justru lebih kuat dari sisi yang kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh hadis dhaif. Yang pertama adalah wa an Tolha ibnu Mudorif an abihi an jadihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadomati wal istinsyaqi. Akhrajahu Abu Dawuda bi isnadi dhaif. Yang artinya atau penjelasannya, dari Tolha bin Mudorib, dari kakeknya, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang memisahkan antara berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang lemah atau dhaif. Yang kedua, wa an Abi Abbasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati alla yusolli ar-rajulu bitayamumi illa sholatal wahidah summa yatayammamu li sholatil ukhra. Rawahu Az-Zarukutni bi isnadi dhaif jidan. Penjelasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berdasarkan sunnah bahwa seorang laki-laki tidak sholat dengan tayamum kecuali satu sholat saja. Kemudian dia melakukan tayamum untuk sholat berikutnya. Diriwayatkan oleh Az-Zarukutni dengan sanadnya yang dhaif atau lemah. Wa an Umar radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa alaman khalafal imamu sahwun fa in sahal imamu khalafa fa alaihi wa ala man khalafahu. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi bi isnadi dhaif. Penjelasan. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada pengawasan dari belakang imam, dan jika imam luka maka itu atas dirinya dan orang-orang di belakangnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang dhaif atau lemah. Yang berikutnya, hadis berikutnya yaitu an Abdillah radhiyallahu anhu qala al-iktisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Penjelasan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Yang berikutnya, an Suhaibin radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinna al-barakatu al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khultu burri bi syairi
lil baiti wala la lil bait. Rawahu Ibnu Majah bi isnadi dhaif. Yang artinya, dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada 3 perkara pinjaman yang berkah. Yang pertama, menjual untuk pembayaran yang ditinggalkan, yang ditangguhkan. Yang kedua, pinjam meminjam. Yang ketiga, mencampur gandum dengan jelai di rumah, bukan untuk dijual. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya yang lemah.